Fasilitas kepada kita bisa melaksanakan pembersihan. Di sana ada benda-benda penting, kemudian ada makam leluhur kita. Kita perlu menjaga adab dan sopan santun selama kita bekerja. Semoga pekerjaan hari ini bisa tuntas dalam waktu cepat dan kita semuanya diberikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan sampai akhir. Itu yang apa saja Pak ya kakak? Kegiatan hari ini kita akan membersihkan komplek pemakaman dari peninjauan awal itu makam dari abad ke-16 atau tahun 1500-an. Sekiranya banyak tulisan atau inskripsi di nisan, nanti setelah bersih baru kita datangi. Ya, baik. Kegiatan ini adalah dalam rangka hari apa atau dalam momen apa Pak? Ini kegiatan rutin Pak, jadi setiap hari Jumat kita melaksanakan kegiatan Jumat peduli Pak. Kalau yang lainnya ada mungkin bagi-bagi sembako, bersih-bersih. Yang lainnya kita untuk tim Jumat peduli ini kita bersihkan makam-makam leluhur kita. Siapa yang terlibat Pak? Banyak sekali hari ini, dari kepolisian, dari Babinsa, dari Pak Desa, dari Satpol PP, dan rekan-rekan lain yang dari LSM juga hadir. Bersama masyarakat ya? Masyarakat juga masyarakat. Banyak. Untuk makam-makam peninggalan sejarah ini dan juga untuk lingkungan, ada pesan dari Bapak untuk masyarakat Pak? Mari kita jaga peninggalan-peninggalan ini sebagai wujud kita menghargai para pendahulu kita. Siap. Kegiatan hari ini kebetulan kita kedatangan tamu dari Pusdam Kota Banda Aceh. Ini akan membersihkan kuburan purbakala yang ada di Kampung Pungai Blancut. Ini insyaallah bukan ini saja, ini mungkin yang sudah kedua kali datang ke tempat kita, dan kita cukup mendukung antusias masyarakat kita. Mudah-mudahan sudah kita himbau bisa hadir semuanya nanti membersihkan makam tersebut. Pungai Blancut Pak, artinya selain dikenal situs tsunami, ada situs-situs sejarah Pak ya? Ada berapa Pak? Pungai Blancut selain situs tsunami itu akibat bencana alam ya. Tetapi kalau situs sejarah itu banyak di sini. Banyak ada kuburan makam purbakala. Ini sudah ada dijaga oleh Dinas Kebudayaan, yaitu Tuan Dipakai, Tuan di Kandang, kemudian Tuan Bali Aye. Ini satu lagi yang belum terbaca. Jadi hari inilah yang kita laksanakan ini, mudah-mudahan bisa terbaca oleh tim. Kuburan siapa di sini, makam siapa di sini. Ini yang kita harapkan. Kalau nggak malah susah. Awas ya ular ya. Tempat untuk buang. Warna-warni ikut olahraga di foto dong, di profil.
Awas tangan orang. Awas pelan-pelan. Membalai. Libatkan orang dinas kebersihan. Banyak. Mulut saya tajam, Mas. Siap. Ya, pas. Pasangan. Ada bawa detek tu, Pak? Bawa? Tuh, sudah. Ah, ni ada. Oh ya, dapat. Alhamdulillah. Ni. Pak, cangkul bentar, Pak. Kan sampah tsunami kan? Jadi kalau keburu kerja di situ, Udah ke sana, Bang. ya nanti sambung aja ini. Apa ini? Nggak tahu. Ini parah memang tsunami. Oke, jelas. Bang, izin Bang, nama lengkap dan dari mana, Pak? Nama saya Yusri Ramli. Kami dari Mapesa, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh. Baik. LSM. Dengan ditemukannya nisan ini di Kampung Pungai Blangcut dan juga sepertinya komplek makam, langkah apa yang selanjutnya bisa dilakukan, Bang, dan oleh siapa? Kalau dari kita Mapesa, kebiasaan setiap melakukan pembersihan, sesudah itu kita melakukan tahap pengkajian. Pengkajian melingkupi epitaf atau nama tokoh yang sudah kita bersihkan di komplek makam yang sudah kita bersihkan. Kemudian apapun data-data yang terkait dengan komplek tersebut akan kemudian tahap selanjutnya kita publikasi, memberikan informasi terutama untuk pihak kampung di tempat komplek makam berada. Kemudian kita masukkan dalam database yang mungkin nanti di kesempatan yang lain kita akan membukukan. Mungkin nanti publikasinya yang untuk sementara dari online, di internet, kemudian di web kami, kemudian selanjutnya kita bukukan. Baik. Upaya apa yang bisa dilakukan hingga ini bisa dijadikan situs sejarah dan dipelihara oleh negara dan pemerintah? Setiap unsur raya yang sudah kita lakukan, baik secara mandiri oleh Mapesa, kemudian saat kita gabungan dengan semua unsur, terutama Hubdam dan pihak kampung. Seterusnya kita ajukan perihal tentang komplek yang mempunyai nilai penting tinggalan sejarah ini, kita ajukan ke dinas. Dalam hal ini dinas terkait adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wilayah Kota Banda Aceh untuk dilakukan pendataan, kemudian dilakukan proses untuk mencagar budayakan komplek tersebut. Dari data awal, kemungkinan awal identifikasi dari makam ini? Untuk sementara kita melihat ada di sini makam yang sudah nampak sudah kita bersihkan. Ini pada kebiasaan ya, sesudah kita melakukan penerjemahan di komplek-komplek yang lain yang sama persis tipologinya seperti ini. Ini batu nisan mencirikan abad 16 Masehi. Kemudian
mengenai bahannya itu batu pasir atau sandstone. Rata-rata ini adalah abad 16 dan terindikasi di sini kemungkinan besar ada tokoh. Nanti akan kita lakukan pengkajian lebih lanjut bersama Hubdam dan mungkin dari pihak kampung juga nanti.